Halo Bapak dan Ibu guru hebat. Nah, ini nih sekarang kan Bapak Ibu pasti sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi calon ASN P3K, ya kan? Apalagi untuk yang Bapak Ibu guru yang masih honor. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi contoh soal dan pembahasan soal observasi P3K guru kelas tahun 2023 ini. Nah, di sini soalnya ini adalah soal untuk observasi diri. Jadi yang dibahas di soal ini adalah tentang bagaimana situasi lingkungan kerja dari Bapak Ibu guru. Tapi sebelum itu, mari kita like, share, dan subscribe. Oke, langsung saja Bapak Ibu, kita ke soal yang pertama. Soalnya seperti ini. Sebagai seorang pendidik, Anda diharapkan mampu mengelola kelas dengan efektif. Suatu ketika, Anda sebagai guru baru di sekolah dihadapkan dengan situasi kelas yang sangat tidak kondusif. Terlihat dari para peserta didik yang suka ngobrol sendiri saat pembelajaran berlangsung. Tindakan yang harus Anda ambil dalam mengatasi situasi tersebut adalah, ayo Bapak Ibu, coba kita pilih dulu. Coba di pause dulu videonya, pilih antara A, B, C, D. Oke, mari kita lihat yang A. Membuat perjanjian pembelajaran bersama peserta didik. Oke, membuat perjanjian pembelajaran ini masih kurang mendukung ya Bapak Ibu. Coba kita B, mencari metode pembelajaran yang sesuai untuk setiap kelas. Nah, ini kata kuncinya tadi, terdapat peserta didik yang suka ngobrol sendiri. Berarti dia itu tidak menyukai atau metode yang Anda gunakan saat mengajar itu tidak sesuai dengan siswa itu, makanya dia mengobrol. Jadi ini tadi mencari metode pembelajaran yang sesuai, ini kita simpan dulu jawabannya. Kemudian kita lihat yang C. Memberikan tugas tambahan kepada peserta didik yang ngobrol sendiri. Nah, ini tidak akan menjadi solusi ya Bapak Ibu, karena kalau kita memberikan tugas tambahan, ya bisa jadi dia akan tetap mengobrol dengan teman-temannya mungkin gitu kan. Jadi ini bukan solusi yang tepat. Terus yang D, menegur secara lisan peserta didik yang ngobrol sendiri. Kita memang bisa menegur peserta didik kita itu kan, tapi itu tidak cukup. Misalnya kita sudah menegur, bisa jadi setelah itu dia kan ngobrol lagi, apalagi kalau metode yang kita gunakan itu tidak sesuai dengan karakteristik si peserta didik itu. Jadi sebaiknya kita mencari metode pembelajaran yang sesuai untuk setiap kelas. Oke, nomor 2. Berdasarkan hasil evaluasi yang diisi oleh peserta didik, banyak yang mengeluh dengan sikap Anda dalam mengajar. Salah satunya adalah Anda terlalu sering memberikan tugas yang banyak kepada peserta didik. Meskipun begitu, banyak juga peserta didik yang lebih memahami materi pembelajaran setelah mengerjakan tugas yang Anda berikan. Hal yang sebaiknya Anda lakukan setelah mengetahui hasil evaluasi tersebut adalah, ayo coba dipilih dulu Bapak Ibu A, B, C, D-nya. Kalau sudah, mari kita lihat yang A. Membuat kesepakatan dengan peserta didik terkait pembelajaran dan risiko terdepan. Nah, ini tadi kata kuncinya memberikan tugas yang banyak kepada peserta didik. Dan ini tadi terlalu sering sehingga peserta didik
itu mengeluh. Nah, dengan membuat kesepakatan dengan peserta didik dalam terkait pembelajaran dan risiko terdepan ini tidak cukup ya Bapak Ibu. Coba kita lihat yang B. Tetap memberikan tugas banyak kepada peserta didik sesuai prinsip Anda. Ini berarti kita itu kurang mendengarkan siswa kita, kurang mendengarkan masukan dari siswa kita atau aspirasi siswa kita. Jadi ini kita terlalu memaksakan yang kehendak kita. Coba kita lihat yang C. Mencoba mengurangi tugas yang diberikan dengan sering melakukan latihan soal di kelas. Nah, ini kita simpan dulu jawabannya. Ya Bapak Ibu, ini sangat positif sekali. Terus yang D, meniadakan pemberian tugas yang dianggap membebani peserta didik. Kita itu tidak boleh meniadakan tugas ya Bapak Ibu. Kita harus tetap memberikan tugas kepada siswa kita, tapi jangan terlalu banyak juga dan terlalu sering. Walaupun memang kita harus memberikan tugas kepada siswa kita, tapi alangkah baiknya kita coba mengurangi tugas yang diberikan dengan sering melakukan latihan soal di kelas. Jadi yang paling bagus itu jawaban yang C ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Salah satu kunci keberhasilan proses pembelajaran dapat dilihat dari manajemen kelas yang dilakukan oleh guru. Salah satu kelas yang Anda ampu memiliki karakter peserta didik yang suka datang terlambat. Berbagai upaya Anda lakukan, namun masih saja ada beberapa peserta didik datang terlambat di dalam kelas. Upaya yang Anda lakukan adalah, ayo Bapak Ibu dipilih. Oke, udah kita bahas ya. Yang kita lihat yang A, membuat kesepakatan bersama peserta didik dan menempelkannya pada papan buletin dalam kelas. Ini bisa jadi ya Bapak Ibu, kita membuat kesepakatan dengan peserta didik kita itu untuk siswa-siswa yang terlambat datang. Terus yang B, meminta ketua kelas untuk mengkoordinasi ketertiban kelas agar tidak ada yang datang terlambat. Ini kurang pas ya Bapak Ibu, karena kita di sini tadi kita sudah melakukan upaya agar siswa itu tidak datang terlambat. Apalagi lah ketua kelas kita ini. Kalau kita mempercayakan ketua kelas untuk mengkoordinasi, maka itu tidak akan bisa ya Bapak Ibu, tidak akan cukup. Kita aja sebagai guru tidak didengarkan, apalagi ketua kelasnya. Nah, coba kita lihat yang C, memberikan konsekuensi pada peserta didik yang masih datang terlambat di dalam kelas. Ini juga bisa ya. Kita bisa memberikan konsekuensi kepada siswa yang suka datang terlambat. Ini kita simpan dulu jawabannya, sama yang A tadi agak lebih bagus ya. Terus yang D, tidak bosan untuk mengingatkan peserta didik untuk datang tepat waktu di kelas Anda. Nah, kalau kita hanya mengingatkan terus, ya kan Bapak Ibu, maka ini tidak cukup hanya mengingatkan saja. Karena di sini tadi sudah berbagai upaya kita lakukan, namun masih saja peserta didik datang terlambat. Jadi kita itu sebaiknya kita itu yang memilih yang A, membuat kesepakatan bersama peserta didik dan menempelkannya pada papan buletin dalam kelas. Kenapa tidak ini saja memberikan konsekuensi pada peserta didik? Nah, kalau ada permasalahan di dalam kelas, sebaiknya kita itu diskusikan juga bersama peserta didik. Jangan atas kemauan guru sendiri, tapi juga harus ada keikutsertaan siswa membuat kesepakatan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kira-kira seperti itu dulu pembahasan kita untuk hari ini. Nah, jangan lupa Bapak Ibu di like, share, dan juga subscribe supaya kita lebih semangat lagi untuk membuat soal-soal, mengupload soal-soal dan pembahasan untuk P3K Guru. Sekian dan terima kasih.